Hari ini temanya adalah siapakah Yesus? Nanti bisa ditampilkan. Jadi sepanjang daripada bulan Juli ini, kita akan banyak berbicara tentang pondasi kekristenan. Entahkah itu sifatnya doktrinal ataukah sifatnya itu lifestyle dalam kehidupan kekristenan. Tetapi semua bertujuan adalah untuk membangun kehidupan kita semuanya menjadi semakin kuat di dalam Kristus. Karena di dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa saja terjadi. Masalah, tantangan, bahkan belum lagi segala macam pengajaran di dunia maya yang berseliweran, yang menawarkan segala sesuatu yang sepertinya mungkin instan dan bukan hanya instan tetapi justru bisa menyesatkan. Jadi hari ini yuk kita sama-sama lihat mengenai judul ini, siapakah Yesus? Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 14. Sebentar. Oke. Saya akan bacakan ini dengan bahasa yang lebih santai gitu ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Zaman sekarang disebutnya orang Kristen lah gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bertanya begini, menurut kalian orang-orang di luar sana, siapa sih aku ini? Lalu jawab mereka, kalau orang-orang di luar sana sih bilangnya, kamu itu Yohanes Pembaptis Yesus. Tapi ada juga yang bilang kamu itu Elia, seorang nabi yang begitu diurapi, bahkan banyak mujizat terjadi, penuh powerful sekali gitu ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kamu itu seperti Yeremia. Yeremia itu seorang nabi yang sangat peka sekali dengan suara Tuhan sehingga dia dapat memprofesize gitu ya, segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Atau juga seperti para nabi yang lain. Nah, jadi saudara, itu pendapat daripada para murid tentang siapa Yesus orang di luar sana. Nah, saudara, memang di dalam kehidupan ada begitu banyak pandangan-pandangan yang salah tentang Yesus. Salah satunya memang seperti yang tadi dikatakan bahwa Yesus itu seperti nabi atau orang saleh dan lain sebagainya. Tetapi ada pandangan juga yang salah tentang hal yang lain, yaitu bahwa Yesus itu adalah sama seperti manusia, pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya bedanya, karena diciptakan yang pertama kali, maka Yesus itu lebih unggul, lebih mulia kayak gitu. Kalau zaman sekarang, zaman dulu ya, dibilang kayak gini, anak yang pertama dibanding anak yang ke-11 itu beda kualitasnya. Kalau yang pertama masih intisari, kekuatan masa muda. Kalau anak 11 tinggal sisa-sisanya, gitu kira-kiranya. Tetapi apakah betul seperti itu? Tentunya sebetulnya sih tidak. Tetapi kenapa bisa ada pandangan seperti itu? Nah, saudara, berbicara Yesus itu diciptakan sama seperti manusia, diciptakan yang pertama kali karena memang ada pemahaman-pemahaman yang timbul karena penafsiran yang keliru saja daripada ayat firman Tuhan. Bukan firman Tuhannya yang salah, firman Tuhan nggak salah, tetapi penafsirannya yang keliru. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam Kolose 1 ayat 15. Firman Tuhannya berkata begini, Ia yang adalah Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Firman Tuhannya bilang kayak gitu. Nah, pengertian kata sulung di situ, pemikiran manusia yang sulung itu yang pertama kali lahir. Yang pertama kali. Jadi ketika yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, berarti Yesus itu yang pertama yang diciptakan. Kalau Yesus yang pertama diciptakan, berarti Yesus sama aja dong. Yesus itu diciptakan juga ujung-ujungnya. Nah, saudara, itu pengertiannya yang muncul. Tetapi apakah benar pengertian kata sulung itu dimaksudkan adalah yang pertama kali diciptakan? Sebab ada Alkitab, di dalam Alkitab ada juga berbicara tentang Daud. Daud dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Daud disebut sebagai yang sulung. Tapi padahal Daud bukan anak yang sulung. Kita tahu anak Isai, begitu banyak anak kokoh-kokohnya daripada Daud. Tetapi Daud dikatakan sebagai yang sulung. Jadi ternyata pengertian kata sulung di situ ini berbicara tentang mengenai Yesus sebagai permulaan. Yesus sudah ada sebelum seluruh penciptaan. Nah, hal ini tentunya adalah selaras dengan ayat selanjutnya. Kolose 1 tadi kita baca ayat 15, ayat 16-nya mengatakan demikian. Bahwa dikatakan
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Jadi artinya di sorga tadinya nggak ada apa-apa. Tetapi dari Yesus telah diciptakan. Kalau di sorga tadinya nggak ada apa-apa, berarti yang ada hanya Tuhan. Dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya Yesus itu sang creator. Yesus itu adalah sang pencipta, bukan ciptaan. Jadi siang hari ini kita bisa temukan bahwa ternyata pemahaman tentang bahwa Yesus adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan pertama kali diciptakan, itu adalah hal yang salah. Kok bisa ada, memang ada orang yang bisa percaya gitu? Ada. Orang-orang bahkan di kalangan kekristenan bisa saja ada orang-orang yang percaya tentang hal ini. Tetapi kita ngerti hari ini bahwa itu tidak benar. Nah, ada lagi pandangan yang lain. Pandangan yang lain adalah berbicara mengenai bahwa Yesus itu adalah orang kudus yang ketika dia mati dan bangkit, dia diangkat, dipromosi oleh Tuhan, jadi Tuhan. Tadinya sebelum Yesus mati, Yesus itu bukannya Tuhan. Yesus itu hanya manusia yang saleh, manusia orang kudus, orang yang mulia, orang perbuatannya yang hebat. Saudara, pengertian pemahaman itu sebetulnya mengadopsi adalah mengenai mitologi Yunani atau keyakinan-keyakinan kuno di zaman dahulu, termasuk keyakinan di dalam tradisi budaya Asia, di mana orang-orang yang hidupnya mulia, hidupnya kudus, hidupnya baik, punya prestasi yang hebat sekali, maka ketika mati mereka itu diangkat jadi dewa. Hercules, Hermes, Apollos di dalam budaya Yunani atau juga di dalam budaya Asia. Budaya Asia tentunya ada begitu banyak di mana manusia ketika dia mati menjadi dewa atau menjadi dewi. Nah, saudara, hal ini kok bisa seperti itu? Pemahaman bahwa Yesus itu mati lalu setelah bangkit baru diangkat jadi Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes, Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Sekali lagi firman Tuhan yang tidak salah, tetapi penafsirannya. Apa yang terjadi? Begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Nah, munculnya pemikiran bahwa Yesus itu manusia mati dulu baru dia naik diangkat jadi Tuhan, karena penafsirannya yang keliru. Penafsirannya keliru adalah begini. Mereka menempatkan penekanan ayat firman Tuhan ini di kalimat di awal, di mana dikatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kelihatannya benar kan ya? Kalau lihat dari situnya. Tetapi sebetulnya penekanan sesungguhnya dari ayat firman Tuhan ini bukan untuk ke sana, tetapi penekanannya adalah begini, bahwa supaya Yesus itu menjadi Tuhan, berkuasa atas semua manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Itu penekanan yang daripada firman Tuhan ini sesungguhnya. Mau bicaranya ke sana. Nah, jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan bahwa ternyata kebenarannya bahwa memang seperti tadi. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bukan hanya untuk orang yang sudah mati, tetapi juga atas orang yang masih hidup. Nah, jadi saudara, pemahaman ini tentunya berarti salah bahwa Yesus adalah orang kudus yang diangkat menjadi Tuhan. Saudara, ada banyak hal, ada beberapa hal yang bisa dikatakan bahwa kenapa ini salah. Sebab saudara, kalau Yesus adalah orang kudus yang diangkat menjadi Tuhan ketika dia mati belum menjadi Tuhan, maka pada saat dia mati, dia manusia, darahnya di atas kayu salib tidak dapat menebus dosa manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Hanya darah yang sempurna yang tidak bercacat celah. Domba yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Yaitu adalah pribadi Yesus Tuhan menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia. Maka dialah darah Kristus yang bisa mengampuni segala dosa. Jadi saudara, kalau ini kenapa ini salah? Tentunya adalah kalau seandainya Yesus itu manusia ketika dia mati di atas kayu salib, maka sia-sia. Kita nggak bisa selamat, dosa kita nggak bisa diampuni. Dan kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan tapi dia ciptaan, maka
kita juga nggak bisa selamat. Sebab tidak ada bisa manusia yang bisa memberikan keselamatan hidup kekal kepada manusia yang lainnya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Bagaimana taunya? Nanti kita lihat firman Tuhannya. Nah, saudara, kalau seandainya kedua hal ini salah, Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus itu bukannya manusia yang mati lalu diangkat jadi Tuhan. Lalu sebetulnya Yesus itu apa? Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya. Dia bertanya kepada Petrus sekarang. Nah, Petrus atau murid yang lain. Nah, sekarang menurut kamu apa? Kalau menurut orang lain kan kayak gitu pandangannya. Nah, kalau kamu menurut kamu apa? Nah, terus Petrus bilang kayak gini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi pada saat waktu itu Petrus sedang berkata bahwa engkau adalah Allah, anak Allah yang hidup, engkau adalah Tuhan. Jadi saudara, hal yang perlu kita pahami pada hari ini adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Judul khotbah yang diberikan kepada saya, Jesus is the Lord. Yesus adalah Tuhan. Nah, saat ini saudara, kita perlu ngerti dong bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dasarnya apa? Sebab tidak semua orang Kristen tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul-betul yakin di dalam batinnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga enggak sedikit, bahkan bukan hanya anak muda, orang tua juga, ketika mereka menjalani kehidupannya sebagai orang Kristen, mereka mudah tersesatkan, mereka gampang diputerbalikan, sehingga mereka yang tadinya percaya Yesus akhirnya meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka nggak punya dasar pondasi yang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab kalau Yesus adalah manusia, Yesus adalah orang kudus, begitu banyak di luar sana hanya orang yang kudus, kayak gitu. Kalau seandainya bisa dibilang Yesus adalah penolong, begitu banyak di luar sana yang juga bisa memberikan pertolongan. Nggak usah orang, ke Gunung Kawi pun bisa dapat pertolongan. Yang tadinya miskin bisa kaya. Jadi kalau seandainya cuma sekedar itu saja, ada begitu banyak orang bisa menyimpang dalam kehidupan kekristenannya. Mereka yang tadi awalnya sungguh-sungguh ikut Tuhan pada saat muda, ketika mereka menjalani kehidupan, mereka melepaskan imannya kepada Yesus, mereka meninggalkan Yesus, tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak punya dasar yang kuat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan loh. Dia itu adalah Tuhan, nggak lain, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, lalu sekarang kita mau melihat, apa sih dasar biblicalnya, dasar teologisnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Mari kita lihat sebentar. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Cikartika tadi pagi berbicara Wahyu 1 ayat yang 8, akulah Alfa dan Omega. Oke, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan garis bawah ini dulu. Firman itu adalah Allah. Setuju ya? Firman Tuhan berkata. Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya berkata begini. Saya rubah sedikit. Firman itu yang adalah Allah. Ayat satunya. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Siapa? Manusia yang dibicarakan di situ adalah berbicara tentang Yesus yang diam di tengah kita. Jadi saudara, melalui ayat firman Tuhan ini kita temukan sebuah pengertian teologisnya adalah begini. Bahwa Yesus adalah Allah sejak dari masa kekekalan. Dan Yesus itu bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Itu dasarnya. Jadi hal yang pertama kita bisa melihat secara biblikalnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena memang firman Tuhan menyatakan demikian. Tapi ada orang yang berkata begini, iya tapi kayaknya Yesus sendiri nggak pernah ngomong kok bahwa dia itu Yesus, bahwa dia itu Tuhan. Kalau orang lain, Paulus yang lain yang ngomong itu ada. Tapi Yesus nggak pernah ngomong bahwa ini aku Tuhan. Nggak pernah tuh ada, di mana ayatnya? Saudara, saya mau ajak kita mari sebentar lihat, tenang dulu sebentar, jangan emosi, tenang dulu. Oke? Mari kita lihat firman Tuhannya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Firman Tuhan berkata gini, Yesus menjawab, sungguh aku berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada ahli Farisi, orang Farisi, ahli Taurat.
Yesus menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Apa kaitannya aku sudah ada dengan Yesus adalah Tuhan? Begini, aku sudah ada di dalam bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Ego eimi itu adalah sebuah pernyataan yang sama dengan pernyataan di mana Tuhan pernah berkata kepada Musa di dalam kitab Keluaran, aku adalah aku. Jadi itu nama Tuhan, Yehova, Yahweh, yang tidak bisa disebut dan tidak boleh disebut oleh orang Yahudi pada saat waktu itu. Maka itu disebutlah sebagai aku adalah aku. Tetapi itu berbicara adalah Tuhan. Jadi dengan kata yang begini, ketika Yesus berkata bahwa aku sudah ada, dia sedang berkata, ego eimi. Dengan kata lain, aku adalah Tuhan. Jadi secara teologisnya dapat kita temukan bahwa memang Yesus menyatakan bahwa dirinya sendiri sebagai Tuhan, sebagai Yahweh, sebagai Yehova, nama Allah di dalam perjanjian lama. Jadi disinilah letaknya di mana Yesus sendiri menyatakan dirinya bahwa aku adalah Allah. Saudara, ada hal yang lain lagi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Ini di mana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan dikatakan bahwa dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, secara teologisnya ayat firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa Yesus secara eksplisit dan secara terus terang dia menyatakan bahwa dirinya sebagai Allah dalam rupa manusia. Nah, ada lagi nggak ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Di mana? Dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 20, dikatakan tentang Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesuslah dialah hidup yang kekal itu. Nah, di dalam yang lain Roma dikatakan, Roma 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa mengenai Yesus dikatakan bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, saudara, setelah kita mengerti bahwa iya benar ya, berarti secara alkitabiah, secara teologi ya, bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan. Sekarang kalau kita sudah ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita harus mengerti juga dampaknya apa. Dampak daripada Yesus adalah Tuhan itu apa? Dampak yang pertama adalah bahwa karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Saudara, kita tahu, baca firman Tuhan dulu nih ya deh, supaya lebih mantap. Markus 2 ayat 5 sampai ke 7. Tetapi di situ dikatakan bahwa ini berbicara tentang Yesus. Firman Tuhannya berkata bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Jadi karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesus dapat mengampuni dosa. Ini dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus itu cuma ciptaan. Yesus sama seperti manusia yang diciptakan tetapi lebih awal. Yang lebih mulia tapi tetap ciptaan, dan dia bukan Tuhan. Maka yang terjadi, Yesus tidak dapat mengampuni dosa kita. Sekalipun kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, dampaknya dosa kita tidak dapat diampuni, saudara. Nah, tetapi puji Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Sehingga Yesus dapat mengampuni dosa kita. Ketika kita berseru, Tuhan ampuni saya, maka dosa kita pun dapat diampuni. Karena kita tahu, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, maka setiap kali kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Kita tahu pasti bahwa dosa kita pasti diampuni. Saudara, di dalam banyak keyakinan di luar sana, segala macam tokoh spiritual, tidak ada satupun yang dapat mengampuni dosa manusia. Bahkan mereka, tokoh spiritual dari manapun, mereka justru meminta kepada umatnya untuk berusaha tebus dosanya sendiri. Dengan cara apa? Dengan segala macam. Ada berbuat baik dan lain sebagainya. Tetapi kita temukan bahwa di dalam keyakinan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tahu Yesus adalah Tuhan, maka kita tahu bahwa sebagai Tuhan, ketika kita berdoa, minta ampun, dia sanggup mengampuni dosa kita. Setuju saudara? Tegang banget ya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang perlu konsentrasi sih memang. Ini butuh konsentrasi. Tetapi saudara, hal yang kedua dampaknya. Kalau Yesus adalah Tuhan, dampaknya apa? Yang kedua adalah
Yesus dapat memberi hidup yang kekal. Saudara, firman Tuhan ya dulu deh ya, supaya lebih mantap. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yang ngomong ini siapa? Yesus. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Karena dia sendiri adalah pribadi yang kekal. Manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak bisa. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang kekal. Bagaimana seseorang manusia yang tidak kekal bisa memberikan kekekalan kepada manusia yang lain? Dia tidak bisa. Tapi kita tahu di sini bahwa Yesus adalah pribadi Allah. Dia adalah Tuhan. Sehingga kita percaya, kita ngerti. Kalau saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya, maka saya yakin saya akan menerima hidup yang kekal. Sebab Yesus mampu untuk memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, jadi domba-dombaku tidak akan mati selamanya dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari tanganku. Saudara, inilah indahnya ketika kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Saudara, artinya kita jadi orang Kristen, kita tetap binasa. Karena Yesus bukan Tuhan. Maka itu pengajaran atau pemahaman yang keliru itu bisa menyesatkan seseorang. Tetapi saya percaya hari ini kita dibangun di atas dasar pondasi kebenaran firman. Sehingga ketika kita jadi orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang teguh, yang kuat. Iman kita tidak mudah digoncangkan karena kita tahu bahwa saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang diciptakan. Dan dia adalah Tuhan, bukan hanya pada saat waktu dia telah mati dan bangkit baru jadi Tuhan. Tetapi dia Tuhan dari kekekalan. Sehingga pada saat dia mengorbankan nyawanya di kayu salib, saya tahu darahnya yang tercurah di kayu salib menebus dosa saya. Walaupun saya nggak kenal Yesus dulu, saya baru kenalnya sekarang. Menerima Yesus di zaman yang sekarang. Bukan zaman 2000 tahun yang lalu. Tetapi darahnya cukup untuk menanggung semua dosa di seluruh dunia ini. Dari waktu dulu sampai ke waktu kepada akhir zaman nanti. Termasuk dosa kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Saudara, dampak yang lainnya apa? Dampak yang lainnya karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesus dapat memberikan kuasa. Yesus memiliki otoritas untuk memberikan kuasanya. Saudara, Lukas pasal yang ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi saudara, ketika saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kuasa loh. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang ditujukan pada kita. Kuasa untuk meruntuhkan semua benteng-benteng atau tembok-tembok penjara yang selama ini mengikat kita. Ada orang Kristen, saudara, di sini nggak ada. Tapi ada orang Kristen yang mereka hidupnya terikat dengan narkoba, judi, mabuk-mabukan. Bahkan juga mungkin ada juga yang terikat, terpenjara hidupnya dengan free sex, dengan pornografi, dengan kebohongan. Kayaknya nggak bisa nggak bohong kayak gitu. Selalu pokoknya bohong aja. Hal kecil juga bohong aja. Saudara, atau mungkin terikat dengan segala macam yang lain. Kepahitankah, kebenciankah, dan sebagainya lah, macam-macam. Saudara, mereka minta tolong sama Tuhan. Boleh nggak? Bukan hanya boleh, harus minta tolong sama Tuhan. Mohon sama Tuhan pertolongan, boleh nggak? Bukan boleh, harus minta pertolongan sama Tuhan. Tetapi nggak cukup hanya berhenti di situ aja. Tuhan juga bilang begini, oke, aku akan menolong kamu dengan cara kita bekerja sama. Bagaimana caranya? Kamu pakai otoritas, kamu pakai kuasa yang aku telah berikan. Kamu bergerak dengan kuasa yang aku telah berikan, aku yang akan mengerjakan lebihnya. Saudara, di dalam kekristenan
Ada orang-orang Kristen hanya memohon minta pertolongan, tetapi mereka tidak menyadari atau mereka lupa sebetulnya Tuhan sudah berikan kuasa otoritas untuk melawan, untuk menginjak ulan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita harus pakai kuasa itu. Kuasa di dalam nama Yesus, pakai itu saudara. Ketika saudara merasa sepertinya, saya lakukan segala macam, kok sepertinya kayak buntu ya. Kok pintu segalanya sepertinya tertutup. Ada orang Kristen yang minta pertolongan sama Tuhan, minta mohon sama Tuhan. Boleh, harus. Tetapi Tuhan juga ingatkan bahwa ada kuasa yang diberikan, ada di dalam diri kita. Pakai. Kuasa apa? Kuasa di dalam nama Yesus. Pakai. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan iblis, segala pintu-pintu yang tertutup, yang iblis tutup, terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai otoritas itu saudara. Mungkin saudara berkata agak canggung ya ngomong kayak gitu. Tetapi saudara, itu ada kuasa yang Tuhan berikan. Kuasa Tuhan ditaruhkan di mulut kita. Seperti Tuhan berkata, aku telah menaruhkan kuasa pujian dan penyembahan di mulut para bayi-bayi. Jadi saudara, ada kuasa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Dan kuasa itu akan mengalir bekerja dari dalam diri kita keluar untuk mengubahkan hal yang eksternal di dalam kehidupan kita. Enggak hanya tinggal di dalam diri kita ketika kita speak up. Ketika kita memperkatakan kuasa itu. Saudara paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Perkatakan itu, gunakan itu. Jangan biarkan kuasa itu tinggal di dalam. Tetapi biar kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita itu menjadi nyata, mengubahkan faktor eksternal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menemukan adanya terobosan, adanya mujizat di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Oke, saya akan lebih cepat lagi saudara ya. Oke, nah saat ini setelah dampaknya. Yang pertama adalah dampaknya kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Kita akan memperoleh hidup yang kekal, kita memiliki kuasa yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Agar hidup kita boleh menjadi terang seperti yang tadi Cikartika sampaikan. Hidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tidak lagi dikuasai kegelapan, tetapi hidup kita dikuasai oleh terang. Karena kuasa dalam diri kita yang bekerja menyatakan atau mengubahkan keadaan faktor eksternal di sekeliling kita. Siapa faktor eksternalnya? Mungkin orang tua kita. Mungkin orang tua saudara yang saat ini sedang bergumul. Mungkin orang tua saudara punya masalah. Mungkin faktor keuangan. Mereka sedang bergumul, saudara. Kita pakai otoritas itu untuk menolong mereka. Caranya bagaimana? Gunakan kuasa. Mungkin mereka sedang menghadapi peperangan dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan mereka. Di mana iblis sedang berusaha untuk menghambat pintu-pintu dalam kehidupan mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan sepertinya kok tertutup. Saudara, doa untuk mereka. Peperangan untuk mereka. Gunakan otoritas itu. Saya berharap firman Tuhan ini tidak terlalu berat bagi saudara. Tetapi biarlah kita mengerti tentang hal ini. Ya, kalau nanti bisa dalam sharing kelompok-kelompok saudara juga bisa berdiskusi tentang hal itu. Nah, saudara, hal yang lainnya adalah begini. Setelah kita menjadikan Yesus, setelah kita ngerti Yesus adalah Tuhan, dan setelah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan kita ngerti apa dampaknya kalau Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan saya, dan apa dampaknya kalau Yesus tidak lagi menjadi Tuhan dalam kehidupan saya, maka kita mengerti hal yang ketiga adalah, lalu respon kita apa yang seharusnya kita lakukan kalau Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah, respon kita adalah, yaitu kita harus percaya dengan bulat hati kepada Tuhan. Kenapa saya berkata percaya bulat hati? Ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus tetapi setengah hati. Sebentar percaya, sebentar enggak. Sebentar percaya, sebentar enggak. Saudara, akibatnya apa? Dia seperti orang yang bimbang. Percaya Yesus apa enggak ya? Ketika keadaan baik-baik, percaya Yesus. Ketika keadaan ada masalah, kayaknya lebih baik yang lain nih. Sama seperti orang Israel ketika mereka keluar daripada perbudakan Mesir. Di tengah jalan ketika pada saat ada mujizat, oh Tuhan itu hidup. Tetapi ketika punya masalah, mereka bilang kayak gini, saya mau balik aja dah ke Mesir. Saya mau balik aja ke masa lalu. Kayaknya ikut yang dulu tuh di Mesir kayaknya lebih enak deh dibanding yang sekarang. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak percaya sepenuh hati, nggak bulat hati bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidupnya mereka. Nah saudara, Yakobus 1 ayat 6, 7, 8 menyatakan bahwa kalau kita nggak bulat hati menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi Allah yang berdaulat berkuasa atas kehidupan kita, yang terjadi adalah
kita itu seperti orang yang bimbang. Firman Tuhan berkata gini, orang yang bimbang jangan pernah mengira dapat sesuatu daripada Tuhan. Artinya, kehidupan kekristenan kita nggak ada yang berubah apa-apa. Kita nggak ngalamin terobosan, kita nggak ngalamin perubahan apa-apa, ya begitu aja. Jadi Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun juga begitu aja. Kenapa? Bimbang. Hatinya, sebentar Yesus Tuhan, sebentar enggak. Kayak gitu. Nah, saudara, bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah dikatakan bahwa Yakobus 1 ayat yang ke-8, hidupnya tidak akan tenang, dibilang. Jadi hidupnya gelisah terus. Dikit-dikit gelisah. Ada masalah datang gelisah. Ini bagaimana ya? Aduh, gimana ya nanti ya? Aduh, saudara, jangan. Hari ini, kalau saudara sudah memutuskan Yesus adalah Tuhan buat kehidupan saudara, yakinlah 100% bahwa Yesus adalah sungguh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan terima dia, percayai dia 100% bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saudara. Yang mau katakan amin. Bilang tepuk kiri kanannya, come on guys. Oke, yang selanjutnya, waktu saya semakin mepet. Yang kedua adalah, responnya adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati. Saudara, firman Tuhan dikatakan demikian, Lukas pasal 4 ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahku dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, responnya harusnya menyembah Tuhan. Dia nggak boleh nyembah yang lain. Setuju nggak saudara? Firman Tuhan bilang kayak gitu. Jadi kalau saudara berkata gini, oke, saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya berarti saudara harus nyembah dia. Saudara nggak boleh nyembah yang lain. Tetapi yang terjadi adalah ada orang-orang yang sebentar nyembah Tuhan, ketika nggak dapat pertolongan, dia cari yang lain, nyembah yang lain. Saudara, ada banyak orang-orang di luar sana yang bisa menawarkan sesuatu yang bisa menolong saudara. Gunung Kawi misalnya, para perdukunan itu bisa menolong saudara. Instan, bahkan bisa instan. Tetapi adalah itu bisa terjadi kalau orang Kristen dia tidak menjadikan Yesus betul-betul sebagai Tuhan dalam kehidupan dia. Maka itu dia bisa nyembahnya ganti-ganti. Hari ini saudara, saya mau ajak kita sama-sama untuk kita betul-betul percaya kepada Tuhan dan sungguh hanya menyembah kepada dia. Yang mengerti mau katakan amin. Oke. Nah, berbicara menyembah Tuhan saudara, ini juga berbicara sesuatu hal yang di tempat ini juga diajarkan. Saudara, di tempat ini didorong untuk menyembah Tuhan secara ekspresif. Ketika menyembah Tuhan jangan diam saja, tetapi ekspresif. Ekspresikan isi hati. Ketika saudara mengagumi Tuhan, saudara bisa angkat tangan. Ketika saudara mungkin ingin meninggikan Tuhan, saudara bisa angkat wajah. Ketika saudara ingin bersujud menyembah Tuhan, tempat sempit, saudara bisa tundukkan badan sedikit. Sebagai sikap hati saudara. Jadi artinya gini, ekspresikan apa yang menjadi isi hati saudara. Bukan berarti lalu orang yang berekspresi dalam menyembah Tuhan, dia pasti menyembah dengan segenap hati. Belum tentu. Tetapi orang yang menyembah Tuhan dengan segenap hati, pasti berekspresi. Betul gak sih saudara? Kalau saya sedang mendengarkan misalnya Irfan, dengan sepenuh hati saya mendengarkan, pasti ekspresi saya kelihatan. Irfan bisa tahu ekspresi saya. Betul gak sih? Wah, mata saya, wah, iya, wah. Tapi kalau Irfan ngomong, saya dengarkan ya, Irfan juga tahu bahwa saya tidak mendengarkan Irfan sepenuh hati. Saudara, saya mau sampaikan begini, bukankah Tuhan juga Maha tahu? Dia tahu. Walaupun mungkin saudara berkata gini, saya kan tetap aja menyembah Tuhan dengan segenap hati walaupun saya diam. It's okay. Nggak salah. Tapi Tuhan tahu. Kalau itu cuma sekedar hanya sebuah pernyataan mulut saja, tetapi itu di hati tidak. Tuhan juga tahu. Jadi saudara, hari ini saya ingin mendorong satu hal, bukan berarti bahwa ekspresi itu dijaminan bahwa seseorang dia menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak jaminan. Tetapi di tempat ini saya juga ingin mendorong untuk saudara, ketika menyembah Tuhanlah dengan berekspresi. Nyatakan isi hati saudara. Tekanan mulai datang. Oke. Tekanan mulai datang. Oke. Saudara. Oke, yang ketiga, responnya adalah kayak gini. Ketaatan yang total. Ketaatan yang total. Ulangan 13 ayat keempat. Ulangan 13 ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya Tuhan yang harus kalian ikuti, layani, takut, dan hormati. Suaranya harus kalian dengarkan, dan perintah-perintahnya harus kalian patuhi. Setialah sampai mati kepada Dia saja. Saudara,
menjadikan Yesus sebagai Tuhan, nggak bisa kita memperlakukan Yesus seperti seorang selebritis yang hanya kita bisa kagumi saja. Wah, keren, wah hebat Yesus, haleluya. Enggak. Kita kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita harus juga bukan sekedar mengagumi, tetapi menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Submission, tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada firman-Nya, ikutin, taati apa yang menjadi firman-Nya. Maukah saudara? Ya, setiap kita pasti mau. Dan saudara, ada satu hal yang terkadang tidak dipahami oleh orang Kristen sebagian, bahwa ternyata ibadah adalah juga bagian daripada perintah Tuhan atau bagian daripada firman Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang menganggap ibadah itu ya cuma sekedar kegiatan agamawi, ya liturgis. Ya sebagai orang Kristen ya harus ke gereja deh. Dari kecil lahir udah jadi Kristen gitu kan, diajak sama orang tua ke gereja, ya udahlah jadi ke gereja. Kalau udah sekian tahun ke gereja, lalu nggak ke gereja, rasanya kan kayaknya kok ada yang missing ya, ada sesuatu yang hilang. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen yang cuma bergeraknya sampai di area itu, sehingga ketika perasaan itu makin lama makin memudar, perasaan missingnya itu, jadi terbiasa nggak ke gereja. Ya udah nggak apa-apa. Atau ada orang Kristen yang ke gereja itu atau beribadah itu anggapnya sebagai sebuah pilihan. Ya kalau lagi mau aja ke gereja, ya kalau lagi nggak males gitu loh. Kalau lagi semangat. Ternyata enggak kayak gitu. Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa ibadah itu adalah sebagai sebuah firman Allah yang harus kita taati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa ternyata janganlah kita menjauhkan diri. Ini perintah loh. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di dalam FIH-nya lebih kuat lagi, lebih jelas lagi, lebih nonjok lagi. Bilang kayak gini. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Lebih jelas lagi kan saudara. Tetapi dikatakan apa? Marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Hari ini saya yakin dan saya berdoa, saya berharap ketika saudara datang beribadah ke tempat ini, karena saudara berkata dalam hati, saya ingin menuruti firman Tuhan dalam kehidupan saya, untuk datang beribadah ke gereja. Dan kalau di tempat ini saudara lihat, oh kok teman gue gak datang ya, kok teman gue gak ada nih, kayak gitu, dia kemana dia? Firman Tuhan ingatkan, jangan kitanya sendirian yang giat untuk beribadah, tetapi kita harus saling menasehati, kita harus saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Ingatkan mereka, guys, minggu depan ya ibadah ya, saudara ajak, jangan dipaksa. Firman Tuhan sebab nggak bilang suruh maksa, betul nggak? Firman Tuhan nggak bilang kayak gini kan, marilah kita saling memaksa, kan enggak kan? Tapi firman Tuhan bilang marilah kita saling menasehati, marilah kita saling memberi dorongan, marilah kita saling mengingatkan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Biar bukan hanya kita yang terus maju dan bertumbuh, tapi teman-teman kita juga terus maju dan bertumbuh. Amin saudara. Dan yang terakhir, ini terakhir, pemusik boleh salah manggil. WL boleh maju ke depan. Itu memberikan rasa tenang dan damai. Oke. Yes. Hidup dalam misi kerajaan Allah. Ini responnya. Kita tahu Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita udah gak boleh lagi hanya hidup untuk diri sendiri. Yang penting gue nyaman, yang penting gue enak, yang penting gue senang. Nah, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia artinya apa sih? Hidup untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Dia, diselamatkan, dimuridkan. Bagian kita harus hidup yang namanya bagi Dia. Enggak lagi hidup bagi diri sendiri. Yang penting gaji naik terus, karir naik terus, duit nambah terus, keadaan nambah. Jangan pacar nambah terus ya saudara, nggak boleh. Pacar nggak boleh nambah terus ya. Pokoknya jangan cuma buat diri sendiri, tetapi yuk sama-sama hidup bagi kerajaan Allah. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini.
Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!